Shalom, shalom, selamat malam, salam damai sejahtera, dimanapun Anda saat ini berada. Saya senang kembali bisa hadir di hadapan Anda melalui acara Digital Mimbar. Seperti yang saya sudah umumkan sebelumnya bahwa malam ini kita akan membahas bagaimana kita bisa berdiri teguh di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Saudara, sebelumnya memang saya sudah melakukan live streaming, tapi sehubungan karena saat itu ada gangguan jaringan sehingga terpotong dan saya saat itu tidak rekam sehingga saya rubah strateginya ini menjadi YouTube Premiere atau tayangan perdana. Jadi malam hari ini kita kembali belajar bersama-sama bagaimana kita berdiri teguh di tengah-tengah pandemi. Memang dalam video sebelumnya saya sudah memberikan outline-nya apa yang saya bahas, tapi saya percaya akan lebih menarik, akan lebih menginspirasi ketika poin-poin itu saya jelaskan berdasarkan firman Tuhan yang akan kita baca. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini kita akan membuka Alkitab kita ya dari Yosua ya. Kita akan belajar dari kitab Yosua bagaimana kita bisa berdiri teguh di tengah-tengah pandemi ini ya. Mari kita baca ya. Dari ayat pertama saya akan bacakan secara perlahan sampai nanti ayat yang ke-9 ya. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semua itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, dari pembacaan ini ada dua masalah yang sangat membuat masalah yang membuat Yosua itu tawar hati.
Yaitu yang pertama itu Musa meninggal. Kita tadi baca di ayat yang pertama, Musa meninggal. Mungkin saudara bertanya, apa hubungannya? Ya, kenapa sampai Yosua kecut dan tawar hati ketika Musa meninggal? Saudara, Yosua dia sudah mengikut Musa, ya. Dengan kata lain, dia adalah abdinya Musa, dia mengikut Musa kemanapun Musa pergi. Dan dia menyaksikan bagaimana karya Tuhan lewat hidup Musa. Dengan kata lain, Musa adalah public figure atau sosok figur yang sangat luar biasa bagi Yosua, sehingga dia sangat membanggakan Musa pada saat itu. Anda bayangkan seandainya ada sosok yang Anda kagumi, yang Anda andalkan, yang Anda bangga-banggakan, ketika sosok tersebut meninggal. Kira-kira bagaimana perasaan Anda? Apa yang Anda rasakan? Pasti sedikit ciut, mungkin kecewa. Itu sebabnya ada rasa tawar hati. Ada rasa tawar hati di dalam diri Yosua. Yang Yosua, saya yakin Yosua, dia sangat berharap bahwa Musa lah yang memimpin bangsa Israel itu untuk memiliki seluruh tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi berhubung karena satu dua hal sehingga Musa tidak diizinkan oleh Tuhan masuk tanah Kanaan, tetapi Yosua yang menggantikan, yang menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Jadi masalah yang pertama yang membuat Yosua itu tawar hati adalah dia kehilangan public figure, kehilangan sosok. Ya. Yang kedua, bangsa yang akan dipimpin oleh Yosua adalah bangsa yang tegar tengkuk. Kita tahu bangsa ini, bangsa Israel, saudara, yang keluar dari Mesir ini bukan bangsa yang iya-iya saja. Mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Sebentar taat, ya, dihajar oleh Tuhan, bertobat, minta ampun, dipulihkan oleh Tuhan, ya kan? Melakukan hal yang sama lagi. Bahkan bangsa ini pernah baru saja mereka mengalami mujizat, saudara. Bangsa yang keluar dari Mesir ini, ya. Baru saja mereka mengalami mujizat. Mereka bertanya, adakah Tuhan di antara kita? Ini menurut saya adalah satu pertanyaan yang sangat konyol. Baru saja mereka merasakan mujizat. Baru saja mereka melihat karya tangan Tuhan yang luar biasa. Tapi mereka bertanya, adakah Tuhan di antara? Dan kita tahu kalau kita pelajari bangsa ini, mereka suka melawan. Dan tentu Yosua punya pengalaman, ya, punya pengalaman tersendiri ketika Yosua diminta mengintai negeri itu, ya, 10 pengintai itu memberi kabar negatif, Musa dan Kaleb memberikan kabar yang positif. Dan pada saat itu bangsa Israel marah, mereka mau dirajam. Dan tentu ini memberikan seperti pengalaman yang negatif, ya, sehingga dia tawar hati. Dia bisa bayangkan bagaimana memimpin bangsa yang tegar tengkuk ini. Itu sebabnya dia ada rasa tawar hati. Ada rasa kecut dalam hati. Saudara,
Saya tahu bahwa konteks yang dialami Yosua dengan konteks yang kita alami jauh berbeda. Tapi saya yakin punya esensi yang sama. Ya, kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Saya yakin, saudara, ada rasa yang membuat kita tawar hati. Ada rasa yang membuat kita kecut. Mungkin karena di PHK, mungkin karena gaji dipotong, mungkin karena usaha drastis menurun, mungkin karena omset drastis menurun. Pandemi COVID-19 ini memberikan salah satu masalah yang sangat besar, yaitu masalah perekonomian. Tentu ini bisa berdampak kepada masalah-masalah lainnya. Dan hal ini tentu bisa membuat kita kecut. Bisa mungkin tawar hati. Saya percaya ada banyak anak-anak Tuhan berdoa supaya COVID-19 ini berlalu. Faktanya COVID-19 masih ada di sini. Tapi tetap kita bersyukur, saudara, bahwa sudah ada glimpse, ya, sudah ada glimpse seperti tanda-tanda atau titik terang bahwa sudah ada obat, ya, dan vaksin juga akan segera ditemukan, ya. Nah, kondisi pandemi ini bisa saja membuat kita kecut atau tawar hati dalam level yang berbeda-beda, tergantung permasalahan yang kita hadapi, tergantung kondisi kita masing-masing. Tapi rasa itu ada. Kalau misalnya saudara berkata tidak ada, ya puji Tuhan. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak mau menyangkali kenyataan yang ada. Karena saya pribadi, saya sangat terdampak dengan COVID-19 ini. Ada rasa timbul, ya, kekhawatiran. Ya, tapi puji Tuhan lah, saya belum sampai tawar hati, apalagi sampai kecut, ya. Tapi ada rasa tawar hati. Dan tawar hati sedikit, ya normal lah, ya kan, kita melihat kondisi yang seperti ini, yaitu normal saja. Yang penting jangan kita sampai dikuasai oleh rasa tawar hati, kekhawatiran, ya. Jangan sampai dikuasai itu. Yang penting kita langsung berserah kepada Tuhan. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa berdiri teguh di tengah-tengah pandemi yang seperti ini? Kita bisa belajar dari kitab Yosua, ya. Kita lihat bagaimana kita bisa berdiri teguh di tengah-tengah pandemi ini. Yang pertama, saudara-saudara, yaitu percaya bahwa Tuhan selalu menepati janjinya. Ya, kalau kita melihat di ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-4, ya, ini berbicara tentang bahwa Tuhan menepati janjinya kepada bangsa Israel. Ya. Jadi kalau kita simpulkan ayat 2 sampai 4 itu berbicara Tuhan menepati janjinya bagi bangsa Israel. Nah, ini firman ini datang kepada Yosua. Tuhan berbicara kepada Yosua bahwa janji Tuhan yang sudah sampaikan kepada Musa dan kepada bangsa Israel, Tuhan pasti tepati. Sekalipun Musa meninggal, bukan berarti janji Tuhan lalu selesai. Tuhan sedang berbicara kepada Yosua bahwa Dia adalah Tuhan yang tepat janji. Jadi Tuhan tahu saat itu tentu Yosua lagi kecut, lagi tawar hati, sehingga Tuhan berbicara firman ini, meneguhkan dia, menguatkan dia. Saudara, saya tidak tahu apakah saudara memang sudah sampai kecut, sudah sampai tawar hati, atau masih sampai mungkin levelnya khawatir.
Ya, mungkin level yang berbeda-beda. Malam hari ini firman Tuhan yang sama datang kepada saya dan saudara bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tepat janji. Saya tidak tahu apa janji Tuhan bagi saudara tahun ini, tapi yang jelas banyak janji-janji Tuhan yang kita bisa klaim di dalam firman Tuhan. Dan banyak yang bisa kita alami. Ya, salah satu janji Tuhan yaitu jangan takut. Itu ada 365 kali, artinya Tuhan berkata jangan takut setiap hari. Ada banyak janji Tuhan, ya. Janji pemeliharaan Tuhan, ya. Dalam kondisi sulit apapun, kita percaya bahwa Tuhan pelihara kita. Salah satu yang saya klaim, saudara, adalah firman Tuhan yang diperkenalkan sejak 3 SD bagi saya. Itu sebabnya saya tidak jemu-jemu sharing firman Tuhan, karena menurut saya firman Tuhan itu abadi, ya. Kalau nasihat, dia manusia atau hikmat manusia itu terbatas. Yaitu Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Ya, jadi ini adalah satu yang saya klaim. Puji Tuhan, saudara, sekalipun kami tidak dapat BLT, sekalipun kami tidak lulus prakerja, sekalipun kami tidak dapat dari bansos, sampai saat ini kami masih dipelihara oleh Tuhan. Saya tidak bilang kami berkelimpahan, tapi sampai hari ini saya boleh berkata, ya Tuhan memelihara kami secukupnya. Ya, ini adalah salah satu bukti bahwa Tuhan pelihara kita sekalipun dalam masa-masa pandemi seperti ini. Dan kalau kita tahu bahwa Tuhan menepati semua janjinya itu, maka kita bisa berdiri teguh, berdiri tegar. Kesulitan demi kesulitan boleh kita alami selama pandemi ini, yang kita tahu bahwa Tuhan pasti menepati janjinya di dalam hidup kita. Amin. Ya, saya yakin saudara-saudara berkata amin, ya. Mari kita lanjutkan. Yang berikutnya, saudara, kita yaitu menyadari penyertaan Tuhan dalam setiap detik-detik hidup kita. Ya, kita perlu menyadari, saudara-saudara, penyertaan Tuhan itu dalam setiap detik-detik hidup kita. Kalau kita perhatikan, saudara, dari ayat yang kelima, ya, ayat yang kelima, ini adalah janji penyertaan Tuhan kepada Yosua. Tuhan sedang mengingatkan Yosua bahwa sama seperti Tuhan menyertai Musa, demikian juga Tuhan menyertai Yosua. Bahkan dikatakan, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau. Seperti yang saya katakan tadi, Yosua kehilangan pabrik figur. Dia merasa sendiri. Dia merasa tidak mampu memimpin bangsa yang tegar tengkuk ini. Sehingga dia ada rasa kecutan, ada tawar hati. Maka Tuhan berbicara kepada Yosua supaya Yosua bisa tegar, supaya dia bisa berdiri dengan optimis. Yaitu Tuhan berbicara tentang penyertaannya. Dikatakan, aku tidak akan meninggalkan. Saya percaya, saudara, bahwa janji yang sama yang diberikan oleh Tuhan kepada Yosua, kita sudah mengalami itu, yaitu Immanuel, Tuhan menyertai kita. Tuhan selalu menyertai kita. Kalau kita pelajari kitab Ibrani, firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap detik-detik hidup. Saya pertegas lagi, saudara, bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap detik-detik kesulitan hidup kita. Dalam setiap detik-detik pencobaan yang kita alami. Tuhan selalu menyertai kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik. Lalu mungkin Anda bertanya, tapi saya merasa sepertinya Tuhan itu jauh.
Tuhan itu tidak pernah jauh, saudara. Dia adalah Tuhan yang Immanuel. Dia selalu menyertai kita. Permasalahannya adalah kadang-kadang karena kita terlalu banyak berpikir, ya, terlalu banyak beban yang kita pikirkan, sehingga kita kurang menyadari, kurang membuka hati kepada penyertaan Tuhan. Kalau bahasa Inggris bilang aware, kita kurang menyadari penyertaannya. Itu karena apa? Kita mikirin beban hidup kita, kita terlalu memikirkan kesulitan kita ini, sehingga kita tidak menyadari bahwa Tuhan selalu beserta kita. Kita melihat masalah kita lebih besar, sehingga masalah yang besar itu menutupi penyertaan Tuhan itu dalam hidup kita. Padahal Tuhan yang kita sembah itu jauh lebih besar daripada masalah apapun yang kita hadapi. Dia adalah Tuhan yang Immanuel, saudara. Dia selalu menyertai kita dalam setiap detik-detik hidup kita. Kalau kita menyadari, saudara-saudara, bahwa Tuhan menyertai kita, bahwa Tuhan menyertai kita dalam setiap detik-detik hidup kita, maka kita bisa berdiri teguh. Maka kita bisa tersenyum menghadapi setiap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Bahkan kita bisa tegar, bahkan kita bisa berdiri penuh pengharapan dalam menghadapi setiap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Yang ketiga yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini, saudara-saudara, yaitu bertindak hati-hati berdasarkan firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan itu sangat penting dan sangat esensial dalam hidup kita. Firman Tuhan itu pelita bagi kita. Kita perlu belajar banyak firman Tuhan, sehingga kita bisa bertindak hati-hati berdasarkan firman Tuhan. Itulah gunanya kita banyak belajar firman Tuhan. Saya percaya, saudara, dalam masa-masa pandemik ini, saya melihat sisi positifnya, banyak firman Tuhan, ya. Semakin banyak firman Tuhan diberitakan, ya. Ada banyak channel-channel hamba Tuhan, banyak hamba Tuhan yang buat channel, sampai saya pun sampai buat channel khusus. Nah, ini adalah channel baru saya. Saya punya channel yang lama, dan saya pikir audiensnya berbeda, jadi saya buat khusus ini, ya, untuk kalangan sendiri, maksudnya di mana saya bisa berbagi firman Tuhan, ya. Karena saya bisa berbagi. Karena apa? Karena saya percaya firman Tuhan yang disampaikan itu memberikan pelita bagi kita, itu menjadi inspirasi bagi kita, sehingga kita bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah menjadi penuntun, sehingga kita bertindak hati-hati. Nah, itulah gunanya kita perlu belajar firman Tuhan setiap hari. Supaya apa? Supaya kita jangan salah langkah, supaya kita jangan gegabah. Kita bertindak hati-hati, ya, sesuai dengan firman Tuhan. Artinya apa? Kalau firman Tuhan berkata oke, kita lakukan. Kalau firman Tuhan berkata tidak, maka kita jangan lakukan. Ya, kita ikuti apa kata firman Tuhan. Nah, Tuhan bicara kepada Yosua, ya. Saya bacakan ayat yang ke-7 sekarang. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ada satu kata kunci yang mau saya sampaikan di dalam ayat ini, yaitu kata beruntung, ya. Sebentar. Ya. Nah, kata yang dipakai dalam ayat, saudara, ya.
Kata yang dipakai di dalam ayat itu sakal ya. Di ayat yang ke-7 ini adalah sakal. Sakal itu artinya expert, ahli, ya. Prudent, prudent itu bijaksana, ya. Ya, have a good success, sukses yang baik. Kemudian hikmat. Saudara, ketika kita yang yang mau saya tegaskan di sini sebentar. Yang mau saya tegaskan di sini, ketika kita bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, maka kita menjadi expert, saudara. Expert dalam arti kita ahli dalam menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan, dalam berbagai permasalahan-permasalahan. Karena apa? Karena kita pakai firman Tuhan sebagai guidance, pakai firman Tuhan sebagai landasan untuk kita berjalan, sehingga kita menjadi ahli, expert. Nah, keberhasilan kita, keberhasilan yang dimaksud di sini tidak selalu bisa diukur dengan finansial. Keberhasilan kita yang dimaksud dalam konteks Yesus ini, bagaimana kita berhasil menghadapi setiap berbagai pencobaan, permasalahan. Sama halnya seperti Yesus, saudara. Bagaimana dia bisa berhasil menghadapi sikap bangsa Israel yang tegar tengkuk, dia tentu berhasil juga mengalahkan musuh-musuhnya. Tapi keberhasilan yang lebih ditekankan di sini jangan hanya dibatasi dengan keberhasilan secara finansial, tapi keberhasilan di sini bagaimana kita bisa expert dalam mengatasi setiap berbagai permasalahan dan berbagai persoalan. Nah, dan itu terjadi kalau kita bertindak hati-hati dengan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itulah sebabnya kita perlu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya. Saya lanjutkan lagi di ayat yang ke-8 tadi, itu kata beruntung ya. Sebenarnya kata ini mirip-mirip ya. Di sini itu menggunakan kata salak, yaitu pusperwat. Ada dorongan ke depan, ya, ada terobosan, ya, beruntung. Dengan kata lain, saudara-saudara, ketika kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan, ketika kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan, maka ada terobosan, ya. Saya tunjukkan kata yang kedua itu adalah salak, yaitu push forward atau ada dorongan ke depan, kemudian terobosan, kemudian beruntung. Memang ini semantiknya memiliki arti yang sama. Bahasa Indonesia menerjemahkan itu beruntung, ya. Kenapa beruntung? Ada terobosan, ya. Kenapa ada terobosan di situ? Karena kita bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya saudara ada terobosan-terobosan yang kita alami yang mungkin belum yang sangat signifikan sekali. Mungkin baru sedikit sekali. Mungkin kalau ada level 1 sampai 100 mungkin masih level 2. Tapi kita akan melihat ketika kita bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya saudara, pasti ada terobosan-terobosan yang kita alami. Terobosan pertama tentu Anda bisa berdiri teguh dalam menghadapi masa pandemi ini. Kalau kita bisa berdiri teguh, saudara-saudara, kalau kita bisa tegar dalam pandemi ini, maka kita bisa bekerja dengan maksimal. Nah, kalau kita bekerja dengan maksimal, tentu hasilnya mengikuti. Ya, kita lanjut pada yang berikutnya, poin berikutnya ya. Memperkatakan firman Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa berdiri teguh, saudara? Kita memperkatakan firman Tuhan. Saudara, ketika Tuhan berbicara kepada Yosua, ya, perintahkan supaya Yosua memperkatakan firman Tuhan. Sebenarnya ada beberapa hal yang terjadi
ya, ketika Yosua memperkatakan firman Tuhan itu, ya. Ketika Yosua memperkatakan firman Tuhan itu, tentu yang pertama dia akan mendengar firman itu dan itu akan menguatkan dia, mengingatkan dia. Dan jadi yang pertama ketika itu diperkatakan itu sebagai reminder, pengingat. Yang kedua, ketika firman Tuhan itu diperkatakan oleh Yosua itu akan menimbulkan imannya. Nah, hal yang sama juga sebenarnya terjadi bagi kita, saudara-saudara. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, ya, kita perlu perkatakan firman Tuhan itu, saudara. Ketika kita perkatakan, dua hal yang terjadi saya bilang tadi, kita sedang mengingat firman Tuhan. Yang kedua, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Seperti yang saya bilang, saudara, saya adalah salah satu orang yang sangat terdampak oleh pandemi COVID-19 ini, maka salah satu ayat yang paling sering saya ucapkan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan saya merasakan itu. Kadang ada rasa khawatir, kadang ada rasa cemas. Tapi saya selalu ingat Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mari perkatakan firman Tuhan. Kadang-kadang kalau misalnya rasanya sudah buntu, ya, saya selalu ingat dia buka jalan saat tidak jalan. Saya ingat itu. Ya, saya selalu ingat rancanganmu bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalan. Saya ingat bukan karena kuat dan gagahku, tapi oleh karena Tuhan. Jadi perlu kita perkatakan firman Tuhan itu. Tidak harus teriak-teriak seperti saya sekarang ini. Anda harus tidak perkatakan, ya. Yang penting bisa didengar oleh telinga kita dan itu akan menimbulkan dan membangkitkan iman kita, saudara. Jadi rajin-rajinlah memperkatakan firman Tuhan. Rajin-rajinlah memperkatakan janji Tuhan. Selain kita mengingatkan diri kita sendiri akan janji Tuhan, kita juga mengklaim janji-janji Tuhan itu, saudara. Haleluya. Jadi kita lanjutkan, saudara-saudara, pada poin yang terakhir, bagaimana kita bisa berdiri teguh di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Yang kelima yang bisa saya bagikan dari perikop ini adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, ini sangat penting, saudara, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Hari itu memang saya sudah pernah sharing pentingnya atau faedah merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu di Facebook. Dan saya coba ingatkan kita kembali karena saya percaya tidak semua juga subscriber saya ini ada di Facebook saya. Oleh sebab itu saya mau share ulang di sini betapa pentingnya kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Saudara, ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita sedang mengisi pikiran kita ini dengan firman Tuhan. Ketika kita isi pikiran kita ini dengan firman Tuhan, biasanya apa yang kita pikirkan, itulah yang kita lakukan. Dengan kata lain, kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka yang kita lakukan itu adalah firman Tuhan. Saudara, saya belum pernah temukan ada orang bertindak tanpa berpikir. Ya, itu sebabnya Tuhan berbicara kepada Yosua, renungkanlah itu siang dan malam, bertindak hati-hati. Karena apa? Ketika kita renungkan siang dan malam, kita bisa bertindak hati-hati sesuai dengan firman. Jadi kita mengisi pikiran kita ini dengan firman Tuhan sehingga kita bisa bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, ketika kita merenungkan firman Tuhan secara tidak langsung, saudara-saudara, kita sedang menguduskan pikiran kita ini. Ya, tentu pikiran kita ini, ya saya tidak bilang semuanya dosa ya. Pikiran kita ini kadang-kadang terlalu sibuk dengan urusan-urusan kita.
atau mungkin ada pikiran yang cemar, atau mungkin ada pikiran yang kotor. Tapi ketika kita merenungkan firman Tuhan itu, pikiran kita ini disucikan. Pikiran kita ini disucikan. Sehingga apa? Kita bisa berpikir jernih, kita bisa berpikir sesuai dengan firman. Yang ketiga, ini yang menurut saya yang sangat penting. Kenapa kita harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, yaitu supaya kita bisa menutrisi, ya, supaya kita bisa menutrisi manusia rohani kita ini. Ya, kalau kita makan 3 kali saudara, 3 kali sehari saudara-saudara, maka manusia rohani kita ini juga perlu makan. Ya, oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita isi setiap hari, ya, setiap hari manusia rohani kita ini dengan firman Tuhan. Ya, kalau Tuhan kehendaki saudara-saudara, saya akan menambahkan satu acara, yaitu nanti lebih kepada renungan singkat, ya, lebih kepada renungan singkat setiap pagi. Jadi nanti akan saya sampaikan kapan itu mulai, tapi ini bagian saya merenungkan firman Tuhan dan juga membagikan firman Tuhan yang saya renungkan itu bagi subscriber dan audiens saya. Oleh sebab itu saudara-saudara, saya sangat merekomendasikan Bapak Ibu boleh membagikan channel ini kepada siapa saja, ya, kepada teman via WhatsApp, Telegram, Facebook, ataupun sosial media. Ya, saya sangat welcome saudara membagikannya. Ketika saudara merasa diberkati, jangan tahan, langsung bagikan kepada orang lain, ya. Dan juga ya, taruhlah komentar di bawah supaya itu menjadi satu motivasi bagi saya, menguatkan saya, ya. Dan satu lagi yang tidak kalah penting, ya, di subscribe supaya ketika nanti saya lakukan renungan singkat setiap pagi, Bapak Ibu bisa mengikutinya, ya. Jadi ini adalah salah satu komitmen saya membantu bagaimana saya pribadi yang pertama melakukan firman Tuhan ini, ya, saya renungkan dulu tentunya, baru saya bagikan, ya, memperkatakan firman Tuhan juga saudara-saudara. Dan juga menginspirasi Bapak Ibu, ya, supaya terinspirasi oleh firman Tuhan, dikuatkan, ya, sehingga kita sama-sama menutrisi rohani kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Jadi nanti memang rencana saya namanya itu adalah nutrisi rohani. Jadi ya setiap pagi durasinya 5 sampai 10 menit lah rencana saya. Nah, nanti akan pas launching saya akan umumkan di channel ini maupun di media-media saya yang lainnya, di Facebook ataupun di Instagram, di Telegram, kemudian di WhatsApp, ya. Jadi saudara-saudara, malam hari ini kita sudah belajar firman Tuhan, bagaimana kita bisa berdiri teguh di tengah-tengah pandemi ini. Ada 5 poin yang bisa kita pelajari, yaitu yang pertama, percaya bahwa Tuhan selalu menepati janjinya. Kalau kita tahu saudara bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya, maka saudara-saudara, kita bisa berdiri teguh, berdiri tegar, sekalipun kita di tengah-tengah pandemi. Yang kedua, saudara-saudara, menyadari penyertaan Tuhan dalam setiap detik-detik hidup kita. Kita menyadari bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Saya mau tegaskan bahwa Tuhan menyertai kita. Bahkan di dalam setiap detik persoalan hidup kita, Tuhan selalu ada di sana. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bagi kita. Dan yang ketiga, bertindak hati-hati berdasarkan firman Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, saya juga semakin gencar membagikan firman Tuhan, dan itu menguatkan saya, menguatkan saudara, supaya apa? Supaya mengingatkan kita bersama-sama bagaimana kita bertindak hati-hati berdasarkan firman Tuhan, ya. Yang selanjutnya yang keempat itu
memperkatakan firman Tuhan. Kita perlu memperkatakan firman Tuhan, saudara-saudara. Seperti yang saya bilang tadi, salah satu bagian daripada komitmen saya supaya saya bisa memperkatakan firman Tuhan, saya akan melaunching dalam beberapa waktu ke depan, yaitu acara itu nutrisi rohani ya. Dan saya akan sharing firman Tuhan 5 sampai 10 menit, dan saya berharap tentu lagi-lagi nih bagian daripada kita membantu kita merenungkan firman Tuhan dan siang dan malam, dan ini bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir, saudara, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi kita perlu merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan itulah yang nanti akan saya bagikan, yaitu ayat-ayat yang menjadi renungan saya. Setiap harinya nanti akan saya bagikan, itu durasinya ya 5 sampai 10 menit ya. Dan saya percaya itu bisa menutrisi kita. Dan sekali lagi terima kasih banyak sudah menyaksikan channel ini. Saya berdoa biar channel ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Sekali lagi saudara-saudara, saya merekomendasikan bila Bapak Ibu diberkati ya, silakan komentar terbaik di bawah ini, berikan komentar terbaik itu supaya semakin banyak juga orang yang diberkati, dan bagikan ya lewat sosial media Anda atau lewat WhatsApp, bagikan ya, karena ketika Anda membagikan ya banyak juga orang yang diberkati sama seperti saudara-saudari yang diberkati. Dan bila Bapak Ibu belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya biar nanti bisa mengikuti setiap renungan-renungan yang saya sampaikan, baik dalam acara Digital Mimbar maupun nanti di dalam nutrisi rohani ya. Itu nutrisi rohaninya mulai dari Senin sampai Sabtu ya. Kalau hari Minggu kita masing-masing beribadah, dan kami juga ada ibadah keluarga. Itu saja malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.